Suciwati, istri Munir dan sejumlah aktivis pegiat HAM sepertinya harus kembali terpuruk. Ini setelah PT UN DKI Jakarta membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat KIP yang mendesak pemerintah membuka dokumen tim pencari fakta atau TPF kasus Munir. PT UN juga mengabulkan permohonan Kementerian Sekretaris Negara yang merasa keberatan dengan gugatan KIP. Munir Said Tholik merupakan aktivis HAM yang tewas dalam perjalanan ke Amsterdam, Belanda pada 7 September 2004 lalu. Menanggapi putusan PT UN DKI Jakarta, Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras berencana melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Kontras, pembatalan ini merupakan pencerminan pemerintahan yang gagal dalam mengungkap dan menegakkan kebenaran. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meminta untuk mematuhi putusan PT UN. Yusuf Kala juga menambahkan, butuh waktu lama bagi pemerintah untuk kembali mencari berkas belasan tahun lalu. Nah, pemerintah kan melihat prinsip hukum. Kalau memang itu pendapat PT begitu, ya kita harus ikuti. Itu yang pertama. Pemerintah tidak ikut campur dalam ini yudisial. Ya. Tim pencari fakta tentu punya dokumen juga. Kalau itu dimunculkan, saya kemudian diverifikasi bahwa itu benar, ya cukup. Nah, kalau pemerintah kan mungkin begitu banyak arsipnya, bisa-bisa tidak terkontrol apabila ini kan lebih dari 10 tahun. Ya. Terlepas dari di mana dan siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengurai dokumen hasil temuan tersebut, publik tetap menginginkan adanya keterbukaan untuk menuntaskan kasus ini. Hal ini merujuk kepada poin ke-9 keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. Poin tersebut menegaskan wajib hukumnya negara membuka fakta yang ada terkait kasus pembunuhan Munir Tholik. Namun nyatanya, hingga 12 tahun Munir berkalang tanah, hasil penyelidikan TPF yang menggunakan fasilitas negara tersebut tidak pernah diungkap ke hadapan publik. Bagaimanapun, pemerintahan Jokowi JK menjadi rezim yang menerima warisan hutang moral untuk mengungkap otak kasus pembunuhan Munir Said Tholik. Jika kasus Munir tak terungkap tuntas, akan menjadi presiden buruk penegakan hukum dan hak asasi manusia di negeri ini. Suci Bancin, CNN Indonesia. Ya, pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir masih menemui jalan buntu nampaknya. Keadilan belum juga dikecap oleh Mbak Suciwati, istri almarhum Munir. Lalu bagaimana nasib penuntasan kasus ini setelah PT UN Jakarta mementahkan upaya para aktivis untuk membuka hasil temuan TPF. Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia malam hari ini ada Mbak Suciwati, istri aktivis HAM Munir. Selamat malam Mbak Suciwati, terima kasih sudah datang. Kemudian ada Mbak Yati Andriani, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Terima kasih Mbak Yati sudah bisa datang. Kita akan membahas mengenai hasil PT UN yang kemudian membuat kita kaget. Ini kan kayaknya setelah oh ya, saya juga ingin memberikan disclaimer dulu sebelumnya. Kami juga berusaha menghubungi pihak Istana Kepresidenan ataupun pemerintah, tapi hingga saat ini belum ada yang bersedia memberikan keterangan dan bergabung bersama kami di dialog pada malam hari ini ya. Saya akan tanya ke Mbak Suciwati dulu. Kalau kita melihat hasil KIP beberapa waktu lalu, kan ini semacam ada apa ya, angin segar atau semacam setelah kabut gelap itu ada secercah cahaya lah yang memberi titik terang bahwa ini kayaknya kasus ini bisa diungkap kembali dan kebenaran yang hakiki akan terjadi. Tapi setelah PT UN ini nampaknya kabutnya, hujannya, gerimisnya kayaknya mulai nampak lagi. Mbak keluarga sendiri melihatnya seperti apa Mbak Suci? Kalau kita kan selalu, kalau kita sih melihatnya bahwa apapun kalau ke PT UN pasti gelap lah ya. Karena mungkin kita juga akan mencoba riset ya nanti apa saja. Karena banyak sekali gugatan-gugatan dari aktivis HAM dan lingkungan semuanya itu seringkali dikalahkan di PT UN. Jadi saya ingat juga dulu almarhum pernah juga menggugat Megawati ya kalau nggak salah lewat PT UN juga karena mengangkat Hendro Priyono. Karena Hendro Priyono menjadi kabin waktu itu tahun 2004 kalau nggak salah ya. Dia kemudian dikalahkan juga, dia dijadikan kepala BIN tahun 2004 dan dikalahkan juga. Jadi oleh PT UN dan bersamaan
masih banyak lagi itu kasus-kasus, dan bersama dengan kita kemarin Greenpeace juga dikalahkan, itu kasus lingkungan ya, dikalahkan juga oleh PT UN. Jadi kita juga melihat banyak hal bahwa hari ini kita pengadilan-pengadilan PT UN ketika masyarakat menggugat pejabat ataupun negara, pemerintah ya waktu itu selalu ini menjadi tempat impunitas, menjadikan para penguasa itulah yang menang. Jadi membela siapa yang berkuasa waktu Cuci dosa maksud Anda? Seperti itu ya. Jadi kita juga nggak kaget ketika kalau kemudian putusannya begitu gitu. Dan tentu saja kita nggak akan menyerah gara-gara hanya diputusin sama PT UN, makanya kita akan melaporkan hakim-hakim yang memutuskan, karena putusannya itu juga cukup tertutup. Kita tahu-tahu dipanggil hanya suruh mendengarkan putusan, jadi kan aneh sekali gitu. Jadi nggak ada proses pemeriksaan apalah ya untuk kita juga ikut datang. Biasanya kan ada proses seperti itu. Ini tidak ada. Jadi tentunya ini juga cukup semakin membuat kita curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Itu ya. Ya, jadi nanti bisa Yati juga bisa menjelaskan isi dari itu bisa Nah itu dia Mbak Yati ingin dulu. saya tanya sebenarnya. Kalau tadi Mbak Suci mengatakan secara kalau kita lihat ke belakang, latar belakang banyak sekali aktivis-aktivis yang kemudian digagalkan putusannya oleh PT UN, itu kita tidak akan membahas itu. Tapi bagaimana prosesnya Anda meragukan, tapi kalau yang ingin saya tanya secara substansi, apa yang salah dari putusan ini sebenarnya? Yang salah dari putusan, pertama, hakim tidak mempertimbangkan ada fakta-fakta bahwa dokumen tersebut sudah diserahkan oleh tim pencari fakta kepada Presiden. Dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena pada saat itu presidennya adalah yang bersangkutan. Oke, sebelum kita berlanjut, boleh diberitahukan kepada masyarakat sekali lagi, Mbak, apa sih sebenarnya substansi putusan dari PT UN ini sih kemudian membuat kontras akhirnya agak resah gitu? Iya, substansi putusan, mereka membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa dokumen TPF Munir adalah dokumen publik, informasi publik, dan pemerintah harus menginformasikan, mengumumkan isi dokumen tersebut kepada publik. PT UN membatalkan putusan itu, yang menurut kami putusan itu sudah sangat tepat karena memang persis di dalam Kepres pembentukan TPF Munir di poin ke-9 menyatakan pemerintah akan mengumumkan hasil TPF Munir kepada masyarakat. Itu yang menjadi alas rujuk kami kenapa kami minta itu diumumkan. Tetapi PT UN sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa dokumen itu seharusnya ada di Kementerian Sekretariat Negara, karena memang sudah diserahkan secara resmi oleh TPF pada tahun 2005 kepada Presiden SBY pada saat itu. Dan bahkan ketika KIP mengeluarkan putusan, mantan Presiden SBY itu menyerahkan kembali salinan dokumen putusan itu melalui yang katanya hilang itu, melalui atau tidak ada Sudi di Silalahi istana. gitu. Artinya dua fakta itu jelas sekali, ada penyerahan, ada dokumen yang diberikan, dan tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara atau Presiden tidak bertanggung jawab terhadap dokumen itu. Dan satu lagi yang patut diingat, ketika Komisi Informasi Publik mengumumkan, memutuskan, Jokowi mengumumkan loh, meminta kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari di mana dokumen itu. Ini sudah berapa bulan sejak putusan, Oktober, 4 bulan lebih. Apa hasil dari pencarian itu? Alangkah sedihnya negara kita punya instrumen negara begitu banyak, perangkat negara begitu banyak, tidak bisa menemukan dokumen itu gitu. Itu sangat penting dokumen itu, dan dia dihasilkan dari hasil kerja tim yang resmi di bawah mandat Kepres Presiden gitu. Jadi, dan juga fatal menurut kami ketika PT UN hanya karena dia menyatakan tidak ada di Kementerian Sekretariat Negara, hanya karena tidak ada pendokumentasian di Sekretariat Negara terhadap dokumen itu, maka kemudian pemerintah tidak harus mengumumkan dokumen itu. Ini
tidak nyambung logikanya gitu. Kewajiban itu ada atau tidak dokumen itu tidak menggugurkan kewajiban pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu Kalau kepada kita masyarakat. baca keputusan dari KIP sendiri ya sebenarnya sudah termaktub dalam putusan yang ada di TPF itu kan bahwa hasil dari penyelidikan TPF harus diumumkan kepada publik. Betul. Kemudian pemerintah setelah KIP mengatakan ini dengan berbagai alasan tidak ingin mengumumkan. Menurut Anda Mbak Suciwati, Anda berpikir apa sih sebenarnya kemudian alasan yang paling rasional dari pemerintah, kemudian ini bisa yang baik atau yang tidak baik gitu ya dari perspektif Anda. Apa yang membuat kemudian pemerintah harus fight kembali setelah ada keputusan KIP? Ini kan sebenarnya tinggal mengumumkan saja kan apa hasil TPF. Apa yang membuat, apa dalam pikiran Anda apa yang membuat pemerintah kemudian harus fight habis-habisan di PT UN untuk bisa membatalkan putusan ini sebenarnya? Yang pasti mereka tidak punya kemauan untuk memang menuntaskan kasus ini, karena sebetulnya ini kan juga pertama juga soal mereka melepas tanggung jawab dari yang Kepres keluarkan sendiri kan itu lewat Kepres 111 tahun 2004 dan juga dilanjutkan oleh Kepres 112 tahun 2005 kan. Di situ jelas menjelaskan bahwa Presiden harus mengumumkan, dalam arti di situ juga harus menindaklanjuti sampai tuntas kasusnya siapa pelaku sebenarnya. Tapi kan melihat lempar-lemparan tanggung jawab ini, dan ini kan menunjukkan sebetulnya harusnya sangat malu ya, Setnek kemudian bilang tidak memiliki dokumen itu, kita jadi bertanya ini. Setnek era sekarang kan bilangnya dokumennya sudah tidak ada sejak era yang lalu, ini kan jadi lempar-lemparan ke era sebelumnya juga. Sebetulnya kan bukan di situ substansinya. Jadi kita bisa juga lihat bagaimana dulu kepolisian menindaklanjuti sampai kemudian menangkap namanya Muhdi Purwo Pranjono, itu karena menindaklanjuti dari dokumen TPF itu gitu loh. Jadi kemudian harusnya ketika Presiden sudah mengumumkan, Jokowi ya sudah meminta kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti kasus Munir, harusnya mereka harus bekerja, bukan tergantung pada dokumen yang katanya di Setnek hilang. Karena kita bisa semua tahu, dan kemudian juga anggota tim pencari fakta waktu itu juga menyerahkan 7 salinan. Yang kemudian juga itu dijelaskan oleh Sudi Silalahi waktu itu bahwa dokumen itu akan diberikan kepada instansi terkait penegak Jadi secara hukum. substansi dokumen itu sebenarnya ada gitu ya? Ada, artinya ketika kemudian itu kan 2005, 2006 kemudian Polikarpus dibawa ke penjara, 2008 Muhdi dibawa juga. Artinya itu kan ada tindak lanjut. Dan artinya apa? Kepolisian itu mendasarkan dari laporan tim mencari fakta. Artinya kepolisian punya, kejaksaan juga punya. Kenapa tidak langsung ke sana? Jadi artinya bukan di sana sebetulnya. Ketidakmauan. Ini masalah ketidakmauan menurut Anda? Tidak mau bertanggung jawab. Tapi kalau dari keputusan KIP ini kan yang kemudian yang dikonflikkan itu kan adalah putusan KIP yang kemudian dibatalkan oleh PT UN. Keputusan dari KIP itu adalah bagaimana pemerintah untuk mengumumkan. Menurut Mbak Suci sendiri, seberapa penting sih peran atau pengumuman hasil TPF itu untuk bisa membuka atau membongkar atau menyelidiki kasus ini lagi untuk mengungkap kebenaran yang lebih hakiki? Dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat ini. Baiklah. Sebenarnya kami mencoba menghubungi pihak dari Istana Kepresidenan ataupun pemerintah untuk bisa memberikan komentar ataupun bergabung bersama kami dalam dialog malam hari ini, tapi tidak ada yang merespon secara positif dan memilih untuk mungkin tidak bicara untuk saat ini. Saya akan tanya ke Mbak Suciwati, kembali ke pertanyaan saya. Tadi kan yang menjadi concern dalam keputusan ini adalah pembatalan keputusan KIP yang meminta pemerintah untuk mengumumkan. Sebenarnya secara substan mengumumkan hasil TPF kepada publik itu seberapa penting perannya dalam rangkaian mengungkap kasus kematian almarhum Munir ini sebenarnya? Iya, sangat penting karena kan ini ada Kepres disebutkan yang mengeluarkan Presiden dan dia harus bertanggung jawab, harus mengumumkan. Kalau saya yang mengumumkan, ya apa efeknya, nggak ada, dan dia kan harus bertanggung jawab atas putusannya sendiri. Dan tentunya di situ mengandung konsekuensi.
bahwa pengumuman itu ketika diumumkan dia harus menindaklanjuti kasusnya, karena kita bisa lihat juga di pengadilan kan jelas ya siapa yang terlibat di sana. Ada yang namanya Polikarpus, ada yang kemudian juga kemudian dibebaskan. Ada beberapa hal yang kita juga terus kejar. Ada Muhdi Purwopranjono, dan kemudian ada fakta-fakta yang menyebutkan juga di sana ada Budi Santoso yang juga disuruh oleh Muhdi untuk membayar kepada Polikarpus yang terus menolak di Badan Intelijen Negara. Jadi pastinya konsekuensi itulah yang pastinya tidak dimaui oleh Presiden. Anda tidak yakin Presiden, ya, Anda tidak yakin kalau pemerintah atau Presiden dalam hal ini tidak ingin mengumumkan hasil TPF itu kepada publik, bahwa memang pengungkapan kasus ini tidak akan jalan gitu. Jadi pengumuman ini menjadi langkah awal gitu untuk pengungkapan kasus. Iya, jadi itu sebuah pengumuman yang sangat penting karena itu merujuk pada tanggung jawab Presiden dalam hal ini, dan tentunya ada konsekuensi yang saya sebutkan tadi, bahwa dengan konsekuensi jelasnya harus menindaklanjuti kasusnya dan tentunya menuntaskan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan almarhum suami saya. Dan kita juga bisa melihat dengan jelas hari ini siapa yang selama ini kita lihat dalam rangkaian pembunuhan ini, yang kita juga tahu bahwa ini adalah konspirasi, ya ada bersama dengan Presiden gitu loh. Jadi kita mau kalau kemudian memang Presidennya berani, ya dia tidak boleh. Apa nih maksudnya Mbak Suci tadi mengatakan bahwa ada konspirasi bersama Presiden? Ini coba di-clearkan lagi ke masyarakat. Dalam arti begini, kalau kita mau bilang konspirasi dalam pembunuhan almarhum suami saya, 12 kita tahun jelas lalu. ya, 13 lagi. Jadi dia dibunuh lewat jaringan yang terorganisir. Karena kita bisa temukan komunikasi antara Polikarpus dengan Muhdi Purwopranjono, kantornya BIN, itu jelas. Dan bagaimana juga di pengadilan ada pengakuan dari Uco yang mengatakan bahwa dulu dia juga pernah disuruh membunuh Munir oleh Deputi 2. Dia di dalam Deputi 2. Sementara kalau Polikarpus yang berhasil membunuh almarhum itu dibawahi oleh Deputi 5. Jadi ada beberapa juga yang kemudian lewat intelijen yang SBY, Presiden SBY waktu itu yang menyatakan juga bahwa beberapa deputi-deputi itu kan kerjanya kompartemen ya, antar deputi lainnya kan tidak tahu. Jadi sempat juga ada Deputi 7 yang kita juga waktu itu mendatangi imparsial untuk pengen ketemu almarhum. Itu menunjukkan betapa sebetulnya ada perintah yang jelas dari kepalanya diketahui, karena antar deputi pasti biasanya kompartemen ya kerja di di sebuah intelijen negara, Badan Intelijen Negara. Jadi kita bisa melihat itu sebagai sebuah konspirasi yang kita kalau mau sederhana, motifnya Polikarpus membunuh Munir apa? Gitu. Kalau kita bicara motif, apa sih motifnya pemerintah sekarang kemudian tidak ingin? Anda menilai tadi pemerintah tidak punya goodwill gitu kan untuk bisa membereskan kasus ini. Motifnya kenapa nggak punya goodwill, atau mungkin tidak mau mengumumkan, atau mungkin banding ke PT UN? Ini kan hal-hal yang sebenarnya secara common sense gitu harusnya bisa dilalui secara mudah gitu. Harusnya ya, kalau kita melihat hari ini kita bisa lihat dengan terbuka bagaimana Jokowi ini juga mengangkat misalnya Hendro Priyono waktu itu menjadi di tim transisi ya waktu itu ya, dia jadi penasehat Presiden. Sementara kita persoalkan juga soal Hendro Priyono yang juga belum selesai dalam kasus Talang Sari, dan juga tentunya di keterlibatan dia di kasus Munir juga tidak pernah datang ketika dimintain datang oleh tim mencari fakta waktu itu. Dan juga kita juga dengan kasat mata dia mengangkat Wiranto menjadi Menko Polhukam hari ini, sementara dia juga menjadi penjahat kemanusiaan oleh UN. Jadi
di ruang ini kita juga sudah jelas bahwa impunitas itu, kekebalan hukum itu mau dilanggengkan oleh Jokowi tentunya ketika dia mengangkat orang-orang yang bermasalah dalam kabinetnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa berharap apa untuk dia kemudian punya goodwill untuk menyelesaikan kasus Munir. Jadi itu yang buat saya poin penting yang bisa kita lihat hari ini kenapa kemudian banding. Itu juga pastinya setnek kan otomatis pasti dia juga berkonsultasi dong dengan presiden. Iya, Anda lihat ya seperti itulah. Itu kan sesederhana itu saya Mbak Yati, melihatnya. dari mulai TPF dibentuk oleh Presiden SBY, kemudian TPF bekerja, hasilnya proses persidangan juga berlangsung, putusan KIP sampai sekarang, menurut Anda ada progres yang cukup signifikan nggak untuk pengungkapan kasus ini? Paling tidak setelah putusan KIP kemarin yang kemudian akhirnya semua berkomitmen, Presiden SBY, Presiden Jokowi, Istana Presiden, kita semua berkomitmen untuk mengungkap kasus ini dengan gamblang dan juga membereskannya gitu. Menurut Anda sudah ada progres yang cukup signifikan belum sih? Sayang sekali kami nyatakan tidak ada progres dan memang sengaja untuk tidak ada progres. Kenapa? Sengaja tidak ada progres. Untuk tidak ada progres. Kalau memang ada niat baik untuk mengungkap kasus ini, kenapa harus melakukan banding ke PT UN? Karena yang kita persoalkan bukan ada tidaknya dokumen itu di Sekretariat Negara, bukan ada tidaknya pencatatan dokumen itu di Sekretariat Negara, tapi adalah soal kewajiban untuk mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat gitu. Nah, dan juga yang jadi catatan kita, dokumen ini kan sejak awal sudah kami sampaikan sudah diserahkan. Artinya kalau memang ada niat baik sejak awal, dibuka saja dokumen itu, diumumkan kepada masyarakat. Masa negara sebegini besar tidak bisa menemukan satu dokumen yang istilahnya tidak terlalu besar-besar amat kami yakini dari dokumen itu. Tapi gitu. secara hukum kan dokumen asli menjadi amat penting untuk bisa diakui dalam proses hukum misalnya. Nah, itu kan harusnya ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara kalau dalam struktur pemerintahan kita, karena Kementerian Sekretariat Negara membidangi untuk membantu Presiden dalam mengelola informasi, dokumentasi dan lain-lain. Menurut Anda kenapa dokumen yang sangat penting itu yang tidak besar-besar amat kata Anda itu bisa hilang padahal itu hasil rekomendasi TPF yang sangat penting untuk bagian dari pengungkapan kasus ini? Jadi penanda besar buat kami bahwa memang ini ada kesengajaan dari negara untuk tidak mengungkap kasus ini. Dan bahkan kami juga mencurigai apakah pemerintah hari ini memang dengan sengaja mau melindungi para pihak-pihak yang nama-namanya atau petunjuk-petunjuk di dalam dokumen tersebut merujuk pada nama-nama tertentu. Nah, kami khawatir sebetulnya ini memang ketidakberanian presiden, ketidakberanian negara untuk berhadapan dengan para pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini. Begitu. Anda melihat sama seperti Mbak Yati bahwa tidak ada progres yang signifikan, Mbak Suci, selama ini? 13 tahun ya. Jadi kalau hanya... Belum cukup, Polikarpus masuk penjara, dihukum, ada beberapa orang lain juga dihukum, itu belum cukup. Sekali lagi belum cukupnya dijawabnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sekali lagi kami mencoba menghubungi pihak Istana Kepresidenan, pemerintah untuk bisa bergabung dalam dialog dan diskusi kita malam hari ini. Tapi hingga detik-detik terakhir kita belum dapat respon apa-apa. Yang ingin saya tanyakan ke Mbak Suci pertanyaan tadi, nggak cukup Mbak, pengungkapan kasus ini sudah ada yang dipenjara, sudah ada yang dihukum, proses sudah berjalan, TPF sudah bekerja. Itu is not enough for you? Bukan soal cukup atau tidak ya, ini bukan soal puas atau tidak, tapi ini persoalan keadilan. Jadi ini bukan persoalan cukup ada yang dipenjara selesai, tapi apakah pengungkapan kebenarannya sudah terungkap? Kan itu belum, tidak. menurut Anda? Tidak, karena Polikarpus siapa? Dia tidak pernah ada motif yang jelas untuk membunuh suami saya. Dia pilot. Apa kerjaan dengan almarhum selama ini? Secara pribadi kan nggak ada. Kenal aja tidak. Jadi jelas ketika pertama kali berkomunikasi kita juga saya sama almarhum ketika si Poli ini menelpon, saya nggak tahu namanya dulu Polikarpus ya, kan dikasih tahu oleh Indra Setiawan, mantan direktur Garuda. Jadi dia menyatakan bahwa orang ini aneh, orang ini pernah nitip surat untuk temennya tapi nitip almarhum, sementara temannya banyak sekali pilot ya kan.
Tapi kenapa harus almarhum? Gitu. Dan kemudian kan banyak juga teman-teman yang menyatakan bahwa dia tiba-tiba ada di Aceh, Oh, di Aceh. katanya refreshing, sementara tangannya sakit, tangannya patah gitu. Jadi refreshing di tempat lagi daerah operasi militer. Jadi kemudian juga ada teman yang aktivis perempuan yang ditawari untuk akan dikasih gratis tiket ke Papua kemana gitu. Hendardi termasuk ditawar-tawarin gitu. Jadi dia memang punya target, dan kita kan juga kemudian melihat bahwa dia pengangkatan masuk di Aviation Security di Garuda itu kan ditemukan oleh pihak TPF yang ngasih Badan Intelijen Negara. Jadi kan kita bisa jelas kemana motifnya. Jadi dia hanya kaki aja. Jadi pengungkapan kasus ini Pelaku masih jauh lapangan. panggang dari apa yang menurut iyalah, Anda? pasti. Meskipun sudah ada yang dihukum dan Pasti, dan itu kan kurang juga digali, di mana misalnya Budi Santoso. Baik. Pernah nggak Budi Santoso yang selama ini disuruh membayar kepada Polikarpus ketika datang ke Deputi 5 Muhdi Purwo Pranjono yang menyuruh. Jadi itu juga tidak pernah. Oke. Meskipun sudah semua pihak pemerintah terutama mengungkapkan bahwa sebenarnya kasus ini sudah berjalan, sudah ada keputusan-keputusan, tapi ternyata kebenaran atau keadilan yang hakiki itu belum. Dan penjelasan belum terungkap. kepala BIN-nya waktu itu si Hendro Priyono juga tidak mau. Dia tidak mau kok dipanggil ketemu sama TPF, tapi dia malah datang ke DPR membaca puisi gitu loh, seolah-olah dia korban. Jadi hal-hal yang kayak begitu loh. Saya pikir dia kesatria ya harusnya datang. Ya. Mbak Yati, kemudian Anda kan selama ini sejak dari mulai TPF, kemudian putusan KIP kemarin sampai sekarang ini kan terus berjuang untuk bisa membuat pemerintah mengungkapkan kasus ini gitu kan. Ada pernah komunikasi nggak dari pihak Istana Kepresidenan kepada rekan-rekan aktivis misalnya yang mengawal kasus ini terkait dengan mencoba untuk membantu bersama-sama bergandengan tangan lah mengungkapkan kasus ini gitu misalnya. Jadi kami memulai dengan satu niatan yang sangat baik. Kami berkirim surat ke Sekretariat Negara, kami menanyakan di mana dokumen itu, dan kami meminta agar dokumen itu diumumkan kepada masyarakat karena memang ada rujukan dalam Kepres tersebut gitu. Tetapi kemudian mereka menyatakan tidak memiliki dokumen tersebut, dan kami bilang bahwa aturan yang ada itu mewajibkan agar Kementerian Sekretariat Negara itu menyimpan dokumen tersebut. Tetapi mereka bersikeras bahwa mereka tidak menyimpan dan tidak ada argumentasi yang bisa kami terima, sampai akhirnya mereka datang ke kantor Kontras. Ya. Dan mereka meminta. Mereka itu siapa, Mbak Yati? Pihak dari Kementerian Sekretariat Negara, saya lupa namanya, tetapi secara khusus memang menyampaikan kepada kami bahwa mereka memang tidak menguasai dokumen tersebut. Bagi kami itu kesalahan mereka, itu bukan konsekuensi yang harus kami terima. Kalau mereka tidak menyimpan, bukan kesalahan yang oleh masyarakat. Kalau mereka tidak menyimpan, bukan berarti kewajiban pemerintah untuk mengumumkan dokumen ini hilang begitu, sehingga akhirnya kami mengajukan melalui adjudikasi sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Dan di dalam proses pembuktian di dalam KIP tersebut sama sekali tidak ada satu argumen yang bisa dibantah bahwa memang telah terjadi pertemuan dan penyerahan dokumen tersebut begitu. Jadi menurut kami ini sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana. Sederhana harusnya, yang membuat rumit adalah pemerintah sendiri, Presiden Jokowi sendiri. Kalau dia punya otoritas, kenapa dia tidak berani memerintahkan semua perangkat negara untuk menemukan dokumen itu? Atau sebetulnya ada jangan-jangan Kapolri jago cari teroris. Kasus Antasari, Presiden dukung bahwa ini ada persoalan-persoalan di belakang kasus ini. Kenapa untuk satu dokumen yang nyata-nyata foto pertemuannya ada, salinannya diserahkan, bahkan SBY membantu memberikan kembali dokumen itu, masih disebut tidak ada. Itu jadi hal yang sebenarnya sederhana. Untuk tapi jadinya rumit. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pernyataan persnya kemarin juga membuat atau mencoba untuk membuat hal ini menjadi lebih sederhana lagi. Kita saksikan dulu pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala berikut ini. Nah, pemerintah kan melihat prinsip hukum. Kalau memang itu pendapat PTN begitu ya kita harus ikuti. Itu yang pertama. Pemerintah tidak ikut campur dalam ini yudisial. Ya. Tim pencari fakta tentu punya dokumen juga. Kalau itu dimunculkan saya kemudian diverifikasi bahwa itu benar, ya cukup. Nah, kalau pemerintah kan mungkin begitu banyak arsipnya bisa-bisa tidak terkontrol apabila ini kan lebih dari 10 tahun. Kan? Antara lain kata Pak JK, jika pemerintah tidak punya arsipnya, ya kan ada kelompok-kelompok lain yang sebenarnya bisa
membantu untuk mengungkapkan, pasti Anda berdua juga sudah tahu isi TPF-nya apa gitu. Kenapa nggak kelompok-kelompok lain non pemerintah yang kemudian membantu untuk mengungkapkan ini ke publik, Mbak? Kalau dikatakan tadi kata Mbak Suciwati begitu substance pengungkapan isi TPF ini untuk pembongkaran kasus Munir. Jadi kalau saya melihat Pak JK ini nggak baca kepresnya, sehingga dengan enteng ngomong begitu. Yang namanya tanggung jawab itu kan harus dia bikin, yang namanya presiden. Kepres itu kan keputusan presiden, nggak peduli presidennya siapa, dia harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dikeluarkan. Jadi artinya apa? Ketika di situ bicara pasal bahwa ada harus diumumkan oleh presiden, ya presiden dong yang harus yang mengumumkan. Masa orang di pinggir jalan? Kenapa nggak Mbak Suciwati atau Kontras misalnya, Anda semua pasti punya dokumennya dong. Kan kembali lagi yang tadi saya jelaskan kan. Kepres tadi, tapi secara substansi kata Pak JK mencoba disederhanakan. Ingin protes keras terhadap pernyataan Pak JK. Kami ingin protes keras. Hati-hati, Pak JK adalah wakil presiden yang harusnya mengerti betul tata kelola pemerintahan. Tidak bisa dia bilang dokumen 10 tahun banyak dikelola pemerintah, kemudian dengan enak dinyatakan sulit bagi pemerintah untuk menemukan. Kami sangat menyayangkan pernyataan Pak JK tersebut. Ini sama dengan kita dipimpin oleh orang yang sebetulnya saya pertanyakan, apakah Pak JK mengerti tata kelola pemerintahan kita? Yang kedua, Pak JK sadar tidak bahwa negara kita punya instrumen yang bisa menemukan di mana dokumen itu berada. Yang lain adalah, ini bukan soal siapa mengumumkan, ini soal kewajiban dari pemerintah untuk mengumumkan. Kenapa pemerintah? Karena timnya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan kepres. Kedua, isi dari rekomendasi itu kan juga untuk lembaga-lembaga negara, untuk pemerintah. Bagaimana bisa saya atau Suciwati, kepolisian, Jaksa Agung, lakukan? Tidak bisa, harus pemerintah yang harus melakukan. Pemerintah, Jadi, supaya konsekuensi yang akan ditimbulkan juga pemerintah yang harus menanggung. Pak JK dalam hal ini tidak memahami menurut saya aturan hukum dan tata kelola kenegaraan yang baik. Iya, mungkin secara peraturan atau secara kepres memang secara administratif memang harusnya presiden yang mengumumkan. Jelas. Kenapa enggak? Ya kan kita sama-sama pengen ngebantu. Makanya gitu, saya Mbak Suci. pikir Pak JK ini harus baca lagi sebelum berkomentar. Jadi nantinya malah mempermalukan diri ya. Jadi itu aja sih. Makanya seperti yang tadi dibilang oleh teman saya Yati, harus ada pertanyaan ini soal pemahaman Pak JK ini terhadap tata kelola negara. Kalau sudah begini. Anda masih percaya nggak sih Mbak Suci kalau memang pemerintah sebenarnya sejatinya punya niat baik? Karena mau dikata apa, banyak sekali aktivis-aktivis juga yang dulu ikut berjuang bersama-sama, kemudian sekarang bagian dari pemerintahan, kita tahu orangnya siapa-siapa saja. Apakah ini juga menjadi titik terang atau paling enggak membuat semangat kita menjadi berkobar lagi bahwa harapan kayaknya masih ada nih ke depan? Kalau sebetulnya kan kalau soal harapan kebenaran itu tentunya pastinya melekat pada apa yang dilakukan ya oleh mereka, apakah itu teman kita atau bukan, tapi itu juga melekat pada tanggung jawab ketika seorang presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dan kemudian berjanji dengan nawacitanya mau memberikan yang namanya penegakan HAM, tentunya nggak perlu kita minta, itu nggak perlu lempar-lemparan seperti ini nggak ada. Mempermalukan diri ini nggak ada, nggak penting ini sebetulnya. Yang penting adalah ya ditindaklanjuti, itu sebagai sebuah tanggung jawab gitu loh. Apa yang Anda inginkan? Apakah membuat TPF baru atau tim ad hoc baru atau yang biasa-biasa aja lah yang penting dikerjain gitu? Kan sederhana saja kalau dia baca hasil TPF itu dan itu sudah dilakukan juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, ya diperkuat timnya di kepolisian dan di kejaksaan, orang-orang yang dulu kita kan juga bisa lihat bagaimana ada orang-orang yang juga kita curigai menghilangkan barang bukti seperti rekaman antara Polikarpus dengan Mukdi Purwo Pranjono itu dihilangkan, tidak dimunculkan di persidangan waktu itu. Itu hal-hal yang sebetulnya sederhana yang bisa harusnya dibawa ke situ gitu loh. Ngomong-ngomong isi TPF-nya apa sih Mbak Suci? Boleh nggak dikasih tahu?
minta presiden deh. Minta presiden. Mungkin. Mbak Yati terakhir, dari Kontras sendiri teman-teman ini akan mengawal terus kasus ini ke depannya. Apa langkah-langkah selanjutnya Oh ya, saya secara ingin- hukum dan iya. secara politik? Saya ingin klarifikasi Pak JK bilang bahwa kita harus patuhi putusan PT UN. Ini belum putusan final. Kami masih punya hak untuk banding melalui kasasi di Mahkamah Agung, sehingga dalam hal ini putusan PT UN tidak belum bisa diberlakukan atau belum bisa dieksekusi. Tunggu, kami akan lakukan kasasi. Kami punya waktu 14 hari untuk mengajukan ini dan kami akan ajukan secara hati-hati fakta-fakta yang terkait dengan keberadaan dokumen ini. Dan kami juga berharap dalam hal ini Mahkamah Agung harus menjadi dewi keadilan yang tidak berpihak kepada negara, tetapi dia harus berpihak pada rasa keadilan yang sudah lama dinantikan. Baik. Tidak hanya dari Mbak Suci, karena kami juga mendapat ribuan kartu pos dukungan kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang meminta agar Presiden mengumumkan dokumen ini. Dan kami sudah serahkan dukungan dari berbagai daerah ke Sekretariat Negara juga. Tapi kami belum juga dapat jawaban apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, khususnya oleh Presiden. Sebetulnya Iya. pertanyaannya juga sama loh. Apa Kenapa tuh, Mbak? di keputusan KIP kemarin dia tidak mematuhi hukuman ya? Untuk apa ya aturan Iya, kan? bisa Iya kan? ditanyakan, bisa Iya kan ditanyakan. pertanyaannya kan begitu. Tapi Anda percaya bahwa memang mendung akan semakin gelap atau harapan atau secercah cahaya itu cahaya itu Ketika kita ada melakukan segala sesuatu dengan cinta, bahwa kita mencintai keadilan, kebenaran, maka harapan itu selalu ada. Oke, jangan pernah putus harapan Tidak meskipun pernah. badai menghadang, Iya. tapi kita tetap ingin Biasalah bersama-sama itu ya. untuk bisa mengungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya dan kebenaran hakiki bisa terlihat oleh masyarakat. Terima kasih Mbak Suci, terima kasih Mbak Yati atas perbincangannya malam hari ini. Warga korban puting beliung di Kecamatan Krian, Sidoarjo masih menempati tenda pengungsian. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.